pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan baik di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk mengawali segala aktivitas kita dengan bersaat teduh sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Kau anugerahkan bagi setiap kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mengawali segala aktivitas kami dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, perenungan firman Tuhan kami sesaat lagi. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu persiapkan sungguh-sungguh bisa menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dari tempat masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini perenungan kita saya beri tema Pekalah dan Berimanlah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal baik dalam hidup Anda? Saya yakin pasti pernah. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami masalah di dalam hidup ini? Saya yakin pasti pernah juga. Ya, inilah hidup. Ada masanya kita mengalami hal-hal baik, tetapi karena kita masih ada di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita juga mengalami masa-masa di mana ada masalah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita membaca 2 Samuel pasal pertama hingga pasal yang ke-10, kita mendapati bahwa ada hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam penyertaan Tuhan. Namun ketika kita membaca pasal-pasal selanjutnya, yaitu pasal 11 hingga pasal yang ke-20, di sana kita menemukan betapa rumitnya masalah yang dihadapi oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya ada yang datang karena kesalahan dia sendiri, karena dia berbuat dosa di hadapan Tuhan, tetapi ada juga yang datang karena ada orang lain di sekitarnya. Bahkan anaknya sendiri menentang dia. Ya, itulah kehidupan. Ada masanya Daud mengalami hal-hal baik dan berjaya. Tapi karena masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ada juga masalah yang menghampiri kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana respons Daud di dalam menghadapi masalah yang ia hadapi. Khususnya ketika ada orang yang menjilat dia, dan ketika ada orang yang mengutuki dia. Mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 hingga 8, kemudian ayat 12 sampai 14. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berkelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 12.
Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 1-4 tadi diceritakan bahwa ada seorang bernama Ziba yang memberikan berkat materi kepada Daud dalam jumlah yang besar. Jika kita mengalami hal serupa, mungkin kita akan sangat senang. Kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang, misalnya ada orang datang kepada kita memberikan mobil beserta isi yang banyak, misalkan di dalam mobil itu ada beberapa karung beras, aneka macam pempek Palembang, segala macam buah-buahan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dan lain-lain di masa pandemi seperti ini. Bukankah kita akan sangat senang? Sayangnya Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita tadi Ziba memberikan semuanya itu kepada Daud bukan dengan ketulusan hati. Orang sering menyebutnya ada udang di balik batu. Ziba berlaku baik di hadapan Raja Daud, tetapi dia menjelekkan Mephiboset dengan tujuan supaya Ziba mendapat kasih di mata Raja Daud. Jadi Ziba menceritakan seolah-olah Mephiboset memberontak terhadap Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghadapi orang-orang seperti Ziba ini, kita butuh kepekaan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Di ayat 4, Raja Daud seakan terlihat percaya dengan ucapan Ziba tadi, dengan mengizinkan Ziba untuk memiliki segala kepunyaan Mephiboset. Tetapi kalau kita membaca di pasal 19 ayat 25-27, Daud mengecek kebenaran info tentang Mephiboset itu, Bapak Ibu Saudara, secara langsung. Dan ternyata Ziba memang memfitnah Mephiboset. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa penting sekali memiliki kepekaan dalam berelasi dengan orang lain agar kita tidak tertipu. Supaya kepekaan kita tepat, kita butuh hikmat yang dari Tuhan. Artinya, kita juga harus punya relasi yang intim dengan Tuhan, sang sumber hikmat itu. Bapak Ibu Saudara, terhadap orang yang mau cari untung saja dari kita perlu peka dan kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita di ayat 5-14, Daud diperhadapkan dengan orang unik lainnya, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Simei. Simei ini adalah keluarga Saul. Sangat mungkin dia termasuk orang yang tidak terima saat Saul jatuh dari tahta raja dan digantikan oleh Daud. Itulah mengapa saat Simei ini bertemu dengan Daud, hal yang dia katakan, hal yang dia lakukan terhadap Daud bukanlah sikap hormat kepada seorang raja, Bapak Ibu Saudara, tetapi sebaliknya. Simei ini dikatakan mengutuki Daud dan dia melempari Daud dengan batu. Lalu bagaimana respons Daud, Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat bahwa Daud tidak ambil pusing terhadap kutukan yang ditujukan Simei kepadanya. Daud tidak terbawa emosi. Daud tidak membalas Simei dengan kutukan atau tindakan yang lebih kejam. Menariknya justru ada orang lain, yaitu Abisai, anak Zeruya, yang panas hati mendengar kutukan Simei terhadap Daud itu. Abisai berniat memenggal kepala Simei, tetapi Daud melarangnya. Itu tertulis di ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita ada pada posisi Abisai pada saat itu, kita juga akan melakukan hal yang serupa. Kita akan kesal dan kita akan panas hati jika ada orang yang kita kasihi, jika ada orang yang kita hormati dijelek-jelekan oleh orang lain atau bahkan dikutuk oleh orang lain. Apalagi kalau kita sendiri yang diperlakukan seperti itu. Mungkin bukan hanya sekedar kesal di dalam hati, tetapi bisa jadi kita akan melakukan hal yang lebih kejam terhadap orang yang menjelekkan atau mengutuk kita itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca
ayat yang ke-12, kita akan tahu apa yang membuat Daud tidak mau ambil pusing terhadap kutukan Simei itu. Kita akan tahu mengapa Daud tidak terbawa emosi dan membalas Simei dengan kutukan atau tindakan yang lebih kejam. Alasannya adalah karena Daud menyerahkan kesengsaraannya kepada Tuhan. Karena Daud menyerahkan kesengsaraannya kepada Tuhan, Daud yakin benar bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraannya. Daud tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas alam semesta dan segala isinya itu memperhatikan dirinya. Bapak Ibu Saudara, adakah hal-hal yang hari-hari ini membuat Anda menjadi sengsara? Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraanmu dan selalu bersedia untuk menolongmu. Andalkanlah Dia, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah melihat bagaimana Daud merespons masalah yang terjadi dalam hidupnya, khususnya ketika ia diperhadapkan dengan orang yang menjilat dia dan orang yang mengutuki dia. Ketika berhadapan dengan orang yang berlaku baik tetapi tidak tulus, Daud bisa peka dalam hikmat Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan orang yang mengutuki dia dan berlaku jahat kepadanya, Daud punya iman bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua bisa terjadi karena Daud selalu mengaktifkan kepekaan yang bersumber dari hikmat Tuhan itu. Dan karena Daud selalu mengaktifkan imannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita aktifkan terus kepekaan yang bersumber dari hikmat Tuhan itu. Dan mari kita aktifkan terus iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita bisa merespons segala masalah dalam hidup kita dengan benar. Pekalah dan berimanlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah menyapa setiap kami, yang telah mengingatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang peka dan terus mengaktifkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa merespons segala masalah kehidupan ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.